Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, muatan IPA bagian 2, tentang organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu hewan vertebrata dan avertebrata. Ya, apa sih itu? Nah, jadi hewan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang atau memiliki kerangka. Sedangkan hewan avertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau hewan yang tidak memiliki kerangka di dalam tubuhnya. Ciri-ciri hewan avertebrata. Nah, di sini ada tabel tentang ciri-ciri atau kriteria hewan avertebrata. Yang pertama, hewan avertebrata dan vertebrata dilihat dari tulang belakangnya. Ya. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, artinya memiliki kerangka tulang. Sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Berdasarkan bentuk tubuhnya, hewan vertebrata memiliki tubuh yang simetri bilateral, sedangkan hewan avertebrata memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral dan ada juga simetri radial. Berdasarkan sistem peredaran darah, hewan vertebrata memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. Artinya, hewan vertebrata memiliki sistem peredaran darah di mana darah tersebut mengalir melalui pembuluh darah. Sedangkan hewan avertebrata hanya beberapa jenis hewan saja yang memiliki sistem peredaran darah. Berdasarkan otaknya, hewan vertebrata memiliki otak yang dilindungi tengkorak. Ya. Kemudian hewan avertebrata umumnya memiliki otak yang tidak dilindungi oleh tengkorak. Sedangkan berdasarkan alat pernafasan, hewan vertebrata memiliki sistem pernafasan atau alat pernafasan yang berupa paru-paru dan insang. Sedangkan hewan avertebrata memiliki alat pernafasan yang lebih sederhana. Nah, jenis hewan vertebrata. Yang pertama, Pisces atau ikan. Ya, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Ya, sirip digunakan untuk berenang, sedangkan ekornya digunakan untuk berbelok ketika berenang. Kemudian yang kedua adalah amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, di air dan di darat. Contoh hewan amfibi adalah katak. Kemudian ada juga buaya, ada juga kura-kura atau penyu, ya. Nah, hewan amfibi ini kebanyakan memiliki organ gerak yaitu kaki untuk berjalan dan juga berenang ketika dia masuk ke dalam air. Kemudian yang ketiga ada reptil atau hewan melata. Contohnya ada iguana, bunglon, cicak, ya, ular, dan lain sebagainya. Hewan reptil yang memiliki kaki berarti dia berjalan menggunakan kaki. Tapi seperti ular, ya, organ geraknya berbeda, yaitu dia menggunakan perutnya untuk bergerak atau otot-otot perutnya.
Kemudian burung. Sudah pasti burung bergerak menggunakan sayapnya. Kakinya digunakan untuk berjalan ketika dia mentapak di tanah ataupun bertengger ketika dia berada di atas pohon. Kemudian mamalia darat contohnya sapi, kuda, harimau, singa, ya. Mereka memiliki organ gerak berupa kaki. Kaki digunakan untuk berjalan dan juga berlari. Sedangkan mamalia laut seperti paus, ya, mereka bergerak menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang. Kemudian jenis hewan avertebrata. Yang pertama adalah protozoa. Protozoa merupakan hewan avertebrata bersel satu yang hidup di air. Ya. Jadi protozoa ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, termasuk dalam hewan mikroskopik, ya, sangat kecil protozoa ini. Nah, jadi dalam protozoa ini ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa, dan lain-lain. Ada juga amoeba, Paramecium, dan Euglena. Nah, alat gerak pada protozoa ini bermacam-macam. Ada yang menggunakan kaki semuanya, kemudian ada yang menggunakan badannya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada porifera. Porifera ini adalah hewan yang hidup di air yang merupakan permukaan tubuhnya berupa pori atau bolong-bolong, berlubang-lubang seperti spons, ya. Ya, kalau anak-anak sering lihat di kartun itu seperti SpongeBob, ya. Tapi porifera ini tidak bisa bergerak, hanya dia hidupnya melekat di dasar laut, tidak memiliki organ gerak sama sekali. Nah, itu contohnya. Anak-anak kalau sering lihat itu ya, seperti terumbu karang, tapi itu bukan terumbu karang, melainkan hewan laut, yaitu porifera. Kemudian yang ketiga ada vermes. Vermes atau cacing bergerak dengan cara melakukan kontraksi otot-otot pada tubuhnya. Nah, contoh vermes ada cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, lintah atau pacet, dan juga pacet. Kemudian yang keempat ada antropoda. Antropoda merupakan hewan yang bergerak menggunakan segmen atau ruas yang bersatu selain serangga. Jadi arthropoda ini sering juga disebut dengan hewan berbuku, ya. Kelompok antropoda antara lain tungau, ya, laba-laba, kalajengking, lipan, lobster, kepiting, udang, dan serangga. Nah, itu dia. Ya, contoh-contoh antropoda. Yang pertama lipan. Lipan masuk dalam Myriapoda. Kemudian ada kupu-kupu atau insekta, yaitu serangga. Kemudian ada juga lobster masuk dalam Crustacea, ya. Kemudian semut, laba-laba masuk dalam Selacerata. Cukup sekian anak-anak dan terima kasih sudah memperhatikan Bu Guru dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.